Halo sahabat PUPR, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan dana alokasi khusus bidang sanitasi? Sanitasi merupakan upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mewujudkan dan menjamin kondisi lingkungan agar memenuhi syarat-syarat kesehatan. Hal itu sejalan dengan kesepakatan global Sustainable Development Goals tujuan ke-6, yaitu memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik bagi semua manusia. Pada RPJMN 2020 sampai 2024, capaian akses sanitasi layak ditargetkan dapat mencapai 90% dengan 15% akses aman. Dan target akses sampah yang terkelola dengan baik sebesar 20% pada tahun 2024. Nah, untuk mewujudkan target RPJMN tersebut, diperlukan kolaborasi antar stakeholder dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Salah satu peran penting pemerintah pusat adalah menyusun kebijakan pemenuhan infrastruktur layanan dasar. Untuk itulah, DAK Bidang Sanitasi hadir sebagai salah satu penunjang pemenuhan layanan dasar. Selain itu, DAK Bidang Sanitasi pun berperan sebagai dana APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah tertentu untuk mendanai pembangunan infrastruktur bidang sanitasi. Pada tahun anggaran 2021, DAK Bidang Sanitasi memiliki tujuan untuk: pertama, memenuhi target layanan sanitasi yang berkelanjutan sesuai dengan RPJMN 2020 sampai 2024 dan pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM air limbah. Kedua, meningkatkan akses layanan sanitasi pada wilayah program percepatan penurunan kematian ibu dan stunting dan penanggulangan kemiskinan. Ketiga, meningkatkan layanan sanitasi melalui pengembangan dan pembangunan SPAL-DT dan SPAL-DS, dan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. Dan keempat, pembangunan sanitasi berdasarkan rencana pengembangan dalam SSK. Terdapat 3 skema pemenuhan akses sanitasi yang didanai oleh DAK. Pertama, pengembangan dan pembangunan SPAL-DT yang terdiri dari pembangunan IPAL, pembangunan IPAL kombinasi MCK, dan penambahan pipa pengumpul dan sambungan rumah atau SR. Kedua, pembangunan SPAL-DS yang terdiri dari pembangunan tangki septik individual, pembangunan tangki septik komunal, dan pengadaan truk tinja. Dan ketiga, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang terdiri dari pembangunan TPS 3R. Untuk tahun 2021, tidak seluruh daerah dapat mengusulkan DAK Bidang Sanitasi. Hal ini selaras dengan sasaran major project dan prioritas nasional, sejalan dengan tema RKP tahun 2021, yaitu mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Tema RKP inilah yang menghasilkan program percepatan penurunan kematian ibu dan stunting dan program penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan untuk kegiatan pemenuhan layanan dasar sanitasi. Nah, dengan dasar itulah, lokasi prioritas DAK Bidang Sanitasi terbagi dalam program percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, dan juga program penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan. Adalah lokasi daerah afirmasi, KPPN, Desa pada Das Citarum, desa yang sudah ODF, daerah yang sudah memiliki IPLT, daerah kumuh kotaku, daerah prioritas RPJMN 2020 sampai 2024, dan daerah terpilih kumuh terintegrasi. Nah, sahabat PUPR, bagi pemerintah daerah yang ingin mendapatkan dana DAK Bidang Sanitasi, maka perlu mengusulkan usulan rencana kegiatan DAK pada aplikasi Krisna DAK. Selain lokasi prioritas, beberapa dokumen yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah adalah dokumen SSK dan RPIJM, surat pernyataan kesiapan lahan, dokumen perencanaan seperti DED dan RAB dalam bentuk template. Dengan dana alokasi khusus bidang sanitasi tahun anggaran 2021, mari bersama-sama wujudkan lingkungan yang baik untuk menghasilkan masyarakat yang sehat.